bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita, juga mulut kita untuk menyembah Tuhan. Angkat pujian, Bapakku datang padamu. Datang padamu, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari siang hari, sore dan malam hari. Haleluya, hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi
kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Semua ambil sikap doa yang manis, semua sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak boleh lagi main-main. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur bila kami ada, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, baik kami yang ada di gereja juga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Satukan hati kami untuk kami meninggikan nama Tuhan, dan Tuhan disukakan atas apa yang kami kerjakan. Tuhan berkati hati kami untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dari pujian kami hingga kebenaran firman-Mu diceritakan Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang masih belum buka videonya, kakak tunggu semua buka videonya. Kita mau memuji Tuhan bersama. Jojo, Joshua, Vela, Michelle. Oke, kita angkat pujian. I love you Jesus, deep down in my heart. Adik-adik coba berdiri, semua bangkit berdiri. Kita akan pujian ini kembali. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan ini dengan semangat. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Dalam sekali cintaku, dalam sekali. Aku tresno Yesus.
Semuanya bersemangat pagi ini, silakan duduk. Kakak mau tanya pagi ini, minggu kemarin ceritanya tentang apa ya? Firman Tuhannya tentang apa? Siapa yang tahu boleh buka mic-nya? Yang dari barista jadi orang hebat itu apa namanya? Kakak mau tanya, minggu kemarin cerita firman Tuhannya tentang apa? Nehemia. Ada yang tahu? Dosa dalam jemaat, betul gak? Suaranya nggak jelas, Stefan. Pelan-pelan ngomongnya, nggak usah ngebut-ngebut, biar kakaknya kedengaran. Minggu kemarin ceritanya tentang apa? Nehemia. Yep. Nehemia. Nehemia, oke, betul. Sekarang kakak tanya siapa yang cerita minggu kemarin? Tante Nora. Hana. Nah, minggu ini yang cerita Kak Lucy. Semua semangat mau dengar ceritanya? Semangat? Oke, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tinggal di hati kita. Kita mau dengar lewat telinga kita. Dan kita mau simpan di dalam hati kita. Kita mau lakukan itu dalam hidup kita. Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Semua ambil sikap doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita akan berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami pengertian ya Bapa, agar setiap firman yang kami dengar itu dapat kami mengerti, dan terlebih lagi kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan guru yang mengajar, Engkau berkati juga anak-anak-Mu, agar setiap kami Tuhan dapat senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi. Halo. Oh, ada sukacita hari ini? Ada. Kok cuma satu ya? Coba dibuka semua dulu mic-nya. Jawabnya kompak. Coba buka dulu semua mic-nya. Halo. Buka dulu ayo. Suaranya. Halo.
Halo. Halo. Coba, suara yang kompak dibuka dulu itunya, mic-nya. Halo. 1, 2, 3, halo. Hai. Bilang hai. Bilangnya gimana? Hai. Oke, sekali lagi ya, halo. Kak Yesi ajarin 17 Agustus kemarin. Siapa yang masih ingat? Tepuk Merdeka. Yo, masih ingat nggak ya? Siapa yang ingat? Coba angkat tangannya. Aku gak ingat. Ya? Nggak ada yang ingat ya? Wah, tepuk Merdeka. Percaya pada Yesus, terus apa? Tinggalkan dosa, merdeka. Ayo coba semuanya berdiri. Sudah pada bangun kan? Sudah mandi semua belum ini? Sudah mandi ya? Ayo semuanya berdiri. Ya. Tepuk Merdeka dulu. Ayo, tepuk Merdeka. Percaya pada Yesus, maju, tinggalkan dosa, merdeka. Ayo ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Percaya pada Yesus, tinggalkan dosa, merdeka. Oke, silakan duduk. Nah, semangat ya. Di sini kita akan belajar. Kalau kemarin kita tentang Nehemia, hari ini Kak Lucy akan bercerita tentang Nikodemus. Ada yang kenal dengan Nikodemus? Coba angkat tangan, ada yang kenal nggak sama Nikodemus? Itu gak kenal tapi pernah tahu namanya, pernah lihat. Oh, Pemimpin agama. tapi pernah dengar namanya ya? Nah, coba yuk kita buka di dalam Yohanes. Semua bawa Alkitab. Alkitabnya sudah disediakan. Sudah ya? Oke. Buka dalam Kak, Yohanes yang mana? Ada 2 Yohanesnya. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3. Ayat 1 sampai dengan 21. Dah. Sudah ketemu? Ayat berapa, Kak? Dah. Injil Pasal 3. pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, di sini ada 21 ayat. Semuanya adik-adik di situ disimak. Kakak di sini akan bacakan. Jadi kita tahu siapa sih Nikodemus itu? Kan katanya kalau nggak kenal kita nggak sayang. Terus kalau nggak tahu juga kita bingung dong mau ceritanya gimana ya. Semuanya sudah ketemu belum? Sudah? Coba yang sudah ketemu angkat jempolnya. Jempol sudah, oke. Sekarang kakak bacain, kalian simak ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke, kita sudah baca ya, ada 20 berapa? Ada berapa ayat? Ada 21. 21. Coba kalau yang perhatikan siapa Nikodemus itu? Yang bisa coba angkat tangan. Siapa Nikodemus? Pengajar Israel. Pengajar Israel. Coba siapa lagi? Marcelo, ayo. Seorang Farisi. Seorang Farisi. Terus oke, satu orang lagi siapa? Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Oke, seorang Farisi, seorang pemimpin Israel, seorang pemimpin agama Yahudi. Iya benar. Tapi kakak mau bertanya, apa sih seorang Farisi dan apa seorang pemimpin Yahudi? Di sini kakak akan jelaskan ya. Seorang Farisi itu adalah orang yang kalau sekarang itu orang yang tahu akan agama dengan baik. Pemimpin Yahudi itu adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Jadi berarti orang hebat ya. Jadi Nikodemus itu adalah guru. Nikodemus itu adalah guru yang terkenal. Tapi si Nikodemus itu guru yang mentaati hukum. Nah, coba kalian melihat kakak di sini bawa apa? Ada yang lihat? Ya. Kalian bayangkan ransel yang Kak Lucy bawa ini di dalamnya ada buku yang besar, ada bekal yang besar juga. Kira-kira kalau isinya penuh, itu berat nggak dibawanya? Berat nggak? Berat. Suaranya mana? Berat nggak? Berat. Berat. Misalnya kalian ini sekolah bawa buku yang besar terus, sangat berat. Terus begitu sampai di sekolah, kalian taruh nih tas kalian di meja sekolah, di meja belajar kalian sekolah. Terus gimana perasaan badan kalian? Enak nggak? Enggak. Hah? Coba, kan tadi bawa ransel besar. Langsung enteng rasanya. Ranselnya ditaruh, enteng nggak badannya? Enggak. Jadi enteng dong. Tadi kan bawa. Kalau orang gendut
bawa beban, terus bebannya ditaruh, berarti kita sudah nggak bawa beban lagi. Nah, di sini kalian tahu adik-adik, Nikodemus tadi adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang taat agama, orang yang taat aturan atau hukum Taurat. Nah, tapi si Nikodemus itu tahu manusia itu memiliki dosa. Nah, beban yang kakak contohin ke kalian tadi adalah contoh dosa. Nikodemus sadar meskipun dia sudah taat akan aturan tadi, taat akan hukum Taurat tadi, tapi Nikodemus masih mengangkat dosa yang banyak. Mengangkat dosa yang besar. Akhirnya dia malam-malam datang kepada siapa tadi di situ? Malam-malam Nikodemus Yesus. Ya Yesus. Coba kakak mau tanya dulu, apa itu dosa? Dosa, yo. Lupa udah dikasih tahu padahal. Perbuatan jahat kepada Allah. Angkat tangan, baru bersuara, yuk. Angkat tangan. Oke, Cen. Perbuatan jahat pada Allah. Ini Kak, apa yang Tuhan tidak suka? Contohnya ngelarang. Ya, Tuhan nggak suka. Kemarin kan waktu tanggal 17 Agustus, Oma pernah kan cerita apa sih arti dosa? Ada yang masih inget nggak kira-kira? Ayo. Aku Kak. Ya, gak inget. Coba Beatrice, apa dosa Beatrice? Sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan, dan kita pikirkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Iya, pinter, benar sekali. Good. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan yang bertentangan sama Allah atau Tuhan. Nah, di sini Nikodemus, dia tahu, dia taat akan hukum Taurat. Tapi dia juga tahu, dia cuma menjalankan aja. Dia tidak mengerti tentang Tuhan. Akhirnya Nikodemus datang kepada Tuhan karena dia mau belajar tentang Tuhan. Ayo, tadi disimak enggak? Ada percakapan nih antara Nikodemus sama Tuhan. Coba kita lihat di ayat 2. Kalau sih bacain ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi itu artinya apa? Guru. Jadi Ya udah tahu. namanya Tuhan Yesus itu artinya guru. Guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Terus Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, adik-adik ngerti nggak sih apa yang dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali apa kira-kira kita masuk lagi nih ke dalam perut mama kita? Anaknya. Mama terus mama kita lahirin kita lagi, kayak gitu nggak? Iya. Lahirkan kembali. Kita ini sudah gede nih, ada juga yang sudah tua. Terus masuk lagi dalam perut mama, bisa nggak? Bisa? Tidak bisa dong, masa sudah besar kayak gini mau masuk perut mama. Jadi dilahirkan kembali itu artinya kita meninggalkan hidup yang lama dan sekarang menjalani hidup yang baru. Oke, kita lanjut lagi dulu. Bingung ya? Bingung nggak? Enggak. Stefan ini ya? Stefan sangat aktif sekali. Oke, nah terus Tuhan kan tadi bilang, ya orang yang tidak dilahirkan kembali nggak bisa lihat kerajaan Allah. Terus Nikodemus jawab lagi katanya kayak gini, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Terus Yesus juga, Enggak. coba di ayat 5, kalian lihat di ayat 5, kalian lihat ayatnya, kalian baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh, kok Kerajaan Allah kan sorga. dilahirkan kembali dari air dan roh, gimana ini ya? Tadi katanya suruh lahir kembali. Masa iya kita masuk perut mama lagi? Nah, di sini akan buktikan. Maksud dilahirkan kembali tadi, kita sekarang kan tadi orang siapa di sini yang nggak berdosa? Coba angkat tangan. Yang nggak berdosa. Yang nggak berdosa angkat tangan. Yang berdosa angkat tangan. Yang berdosa angkat tangan. Yang pernah melakukan dosa, siapa yang berdosa di sini? Ayo. Kakak pernah enggak? Ayo. Ini kakak angkat tangan. Kita semua di sini pernah melakukan Semua manusia pernah melakukan dosa lah. Nah, makanya di situ Tuhan bilang, kalau orang yang ingin ketemu Allah atau ingin berjumpa dengan kerajaan Allah, dia harus lahir lagi. Artinya apa? Dia harus meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang lama tuh hidup yang kayak gimana? Hidup yang penuh dosa. Dosa tadi apa? Dosa tadi apa? Ayo bersuara. Ayo Wanman, coba Wanman buka mic-nya, apa dosa? Ayo Wanman. Wanman buka mic-nya, dosa itu apa Wanman? Apa dosa Wanman? Ayo buka. Oh, nggak bisa buka mak. Buka Wanman bisa kan? Kok tidak mau? Oke, yang lain. Apa dosa tadi? Masa udah lupa? Ayo Marcelo. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat yang melanggar Tuhan. Yang menantang. Oke. Ayo ulang lagi. Dosa. Aku Kak, apa yang kita pikirkan, perbuat, dan kita lakukan yang bertentangan dengan Tuhan, dengan Allah. Oke. Dosa Apa Joshua tuh Kak? sesuatu yang kita katakan, Yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi arti dilahirkan baru adalah kita meninggalkan tadi. Semua yang bertentangan sama Tuhan yang kita pernah lakukan itu kita tinggalin. Dan kita hidup lagi dengan hal yang baru. Yaitu hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Kira-kira apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau apa coba? Yang Tuhan mau kita menjadi anak yang taat. Yang Tuhan mau apa? Kita mengasihi sesama. Yang Tuhan mau apa? Kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita membaca firman, kita rajin ke gereja sekolah minggu dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Nah, terus kenapa kok Tuhan juga bilang, Yesus bilang, kamu harus lahir lagi dari air dan roh. Apa maksudnya? Ada yang ngerti nggak kira-kira? Maksud dari lahir air dan roh. Ada yang ngerti nggak? Kalau kamu ingin bertemu sama Tuhan, kamu harus lahir nih dari air dan roh. Ngerti nggak? Siapa itu? Nixon, baptis. Oke, kini sini kakak akan jelasin. Harus lahir kembali dari air dan roh itu artinya, itu tadi, kita harus mengakui dulu. Oke, kita buka dulu. Di Roma 10 ayat 9. Buka dulu Alkitabnya di Roma 10 ayat 9. Roma itu perjanjian lama apa baru ya?
Kalau nyarinya di perjanjian lama sampai besok juga nggak ketemu. Baru. Pasal 9, ayo. Satu orang baca, buka mic-nya. Stefan. Sudah ketemu? Siapa yang ketemu angkat jempolnya dan buka mic-nya, baca, ayo. Oke, Davina. Buka mic-nya dan dibaca, Davina, ya. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percayalah dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, di situ jika kita mengaku dengan mulut kita percaya, maka kita selamat. Nah, kakak akan bahas kita dilahirkan dari air dan roh. Di sini kakak mau tanya, kalian menjadi orang Kristen apa begitu lahir langsung, aku orang Kristen, aku percaya Yesus, ada yang langsung ngomong kayak gitu? Atau kalian ke gereja, kalian percaya kepada Tuhan karena kalian dilahirkan dari papa mama yang Kristen? Coba, kalian yang satu apa yang dua? Lahir begitu langsung aku anak Tuhan Yesus. Atau yang kedua, kalian jadi orang Kristen karena papa mama kalian orang Kristen. Yang mana? Coba, satu atau dua? Dua ya? Berarti selama ini jadi pengikut Kristus, kalian beribadah kepada Tuhan Yesus karena kalian mengikuti ajaran yang dianut papa mama kalian. Andaikan kalian lahir dari papa mama yang Buddha, berarti kalian juga ikut ajaran Buddha apa Kristen kira-kira? Buddha. Buddha. Kepercayaan yang kalian anut sekarang ini adalah kepercayaan keturunan dari papa dan mama, ya enggak? Nah, ya kan, kepercayaan yang diturunkan karena papa dan mama kalian orang Kristen. Nah, di sini Tuhan mau kalau kamu ingin selamat bukan hanya karena kamu ngikutin papa mama kamu, tapi kamu benar-benar percaya sendiri sama Tuhan. Kamu mengakuin kalau memang Tuhan itu yang menyelamatkan kamu. Makanya di Roma 10 tadi, kamu mengaku dan percaya dalam hatimu, kamu diselamatkan. Artinya kayak gini adik-adik, coba pahami. Kalau selama ini kita jadi orang Kristen karena ikut mama dan papa, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita jadi orang Kristen benar-benar percaya sendiri. Kita sendiri yang ngalamin Tuhan. Kita sendiri yang tahu, oh memang kalau aku nih mau masuk surga, Tuhan selamatin aku tuh bukan kata mamaku, kata papaku, kata guru sekolah mingguku. Tapi emang kalian sendiri mempunyai hati percaya sama Tuhan. Makanya di sini kamu harus lahir dari air dan roh. Air dan roh maksudnya, kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu harus dibaptis. Ngerti nggak dibaptis? Pernah lihat nggak orang baptis? Kak, Yesus pernah dibaptis Yohanes karena Yesus nggak pernah lihat, tapi tahu. Nah, Dibaptis itu dibaptis karena Tuhan taburin air. kita percaya sama Tuhan, kita harus ada tanda, yaitu dibaptis. Dibaptis itu gimana caranya? Kita ditenggelamkan dalam air. Ke air roh. Itu artinya kayak gini adik-adik. Sewaktu kita ditenggelamkan dalam air, itu mempunyai arti kita mati bersama Yesus, mengalahkan dosa, dan kita bangkit, kita menang dari dosa. Artinya baptisan itu saat kita ditenggelamkan tuh, kita tinggalkan nih kehidupan lama kita. Saat kita bangkit, kita hidup lagi dengan kehidupan yang baru, yang meyakini Tuhan Yesus. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Coba, sampai di sini ada yang bingung atau gimana? Coba tanya. Ada yang bingung? Bisa ditanyakan? Kalau nggak ada yang bingung, nanti kakak yang tanya. Jadi kakak, keselamatan itu Tuhan ingin kalau kita mau selamat seperti Nikodemus tadi,
dia tahu akan hukum Taurat. Tapi dia ingin tahu bagaimana cara selamat. Karena Nikodemus tahu cuma menjalankan hukum Taurat, cuma menjalankan aturan itu nggak akan selamat. Satu kunci keselamatan. Adik-adik dengar ya, satu kunci keselamatan. Saat kalian percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kalian, kalian bisa masuk surga. Kunci keselamatan cuma satu. Kalian mengaku dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kalian dan menyelamatkan kalian. Di situ baru kalian akan diselamatkan. Makanya tadi Tuhan bilang, Yesus bilang sama Nikodemus, kamu harus lahir dari air dan roh. Jadi kalau orang sudah dibaptis tadi, dia menjadi orang yang baru kan, maka Roh Kudus turun atas dia. Jadi yang memimpin dia sekarang bukan dosa, tapi rohnya Tuhan di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang selalu ngingetin kita. Kalau kita membuat salah lagi, Roh Kudus bilang jangan kayak gitu. Kalau kita mau melanggar lagi, Roh Kudus ingetin kita. Nah, kalau kita sadar adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi tadi baptisan itu adalah cara kita meninggalkan kehidupan lama kita. Satu lagi, baptis itu artinya di stempel. Ngerti nggak stempel? Dicap kalau kita ini emang benar-benar milik Tuhan. Contoh misalnya kayak kalian nih punya ijazah SD mau masuk ke SMP. Kan nggak mungkin nih kalian kasihin ijazah asli ke sekolah. Pasti kalian kasihnya ijazah fotokopi apa asli kira-kira? Fotokopi. Tapi gimana supaya sekolah tadi bisa nerima? Maka kalian harus minta cap lagi dari sekolah. Cap basah. Yang menyatakan kalau ijazah kalian itu asli. Begitu juga sama kita. Di sini kita dibaptis itu menyatakan kalau kita ini asli miliknya Tuhan. Jadi iblis nggak bisa ngaku-ngaku. Ini Kevin milik aku loh. Karena tadi kita sudah dibaptis, sudah dicap sama Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus, berarti kita milik Tuhan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada ya? Aman ya? Aman. Oke, adik-adiknya aman. Sekarang Kakak kasih penjelasan tadi ya. Lahir baru itu adalah meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru, meyakini akan Tuhan Yesus. Terus adik-adik juga harus tahu, kita tadi berdosa. Bagaimana supaya kita selamat? Yaitu kita harus apa tadi? Harus lahir dari air dan apa? Dan roh. Kita harus lahir dari air dan roh. Artinya apa? Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kok kita ini bisa mendapatkan keselamatan? Karena Tuhan Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Anak tunggal Allah siapa? Ada yang mau coba angkat tangannya? Anak tunggal Allah siapa? Nixon. Nixon, siapa anak tunggal Allah Nixon? Yesus, iya. Kalian tahu tadi kita punya dosa, kita itu jadi bermasalah sama Tuhan. Dosa itu kita dapatkan dari Adam dan Hawa yang gimana? Melanggar perintah Tuhan. Menyalakan. Hawa, kan kalian dengarkan ceritanya, Adam dan Hawa melanggar Tuhan, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya dia terpisah dari Tuhan.
Nah, itu dosa itu turun ke kita, jadi kita pun juga bermasalah. Karena Tuhan sayang sama kita, Allah Bapa sayang sama kita, Dia menurunkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya tadi, karena kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang diselamatkan? Dengan cara tadi dibaptis. Dibaptis itu nggak langsung dibaptis aja. Dengan alasan kalian mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dengan mulut, percaya dalam hati, lalu kalian dibaptis. Baptis tadi artinya apa? Pengampunan dosa. Siapa yang jawab? Stefan lagi, coba yang lain. Baptis tadi kan ditenggelamin, terus diangkat, tadi artinya gimana coba? Oh Nixon, coba Nixon lagi yang angkat tangan. Tanda itu tuh tanda. Nixon. Kan kita dimasukkan ke dalam air itu artinya kita sedang berperang bersama Tuhan Yesus melawan dosa. Setelah kita bangun itu artinya kita sudah menang dari dosa. Oke. Ditenggelamkan tadi artinya kita mati. Artinya dosa kita dikuburkan, ya. Terus kita kan akhirnya dari tenggelam tadi terus diangkat kan? Itu kita bangkit dengan hidup yang baru, hidup yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, ninggalin dosa, terus mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Paham nggak sampai di sini? Makanya kita jadi kalau orang yang sudah dibaptis itu, dia nggak cuma dicelup-celupin aja kayak tes celup. Tapi hidupnya harus baru. Yang tadinya suka ngata-ngatain orang, itu nggak boleh lagi. Paham ya? Jadi Paham. itu artinya. Kak, aku mau tanya, Kak. Nggak cuma dicelup-celupin aja kayak tes celup, habis itu biasa aja. Tapi ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus dirubah. Yaitu kalau tadinya suka diomongin papa mamanya suka ngeyel, harus berubah. Kalau nggak berubah itu sudah lahir baru belum? Kalau hidupnya nggak ada perubahan sudah lahir baru belum? Kalau hidupnya nggak ada perubahan sudah lahir baru belum? Coba angkat tangannya. Kalau hidupnya nggak ada perubahan sudah dibaptis itu sudah lahir baru belum? Belum. Rui ya? Kenapa belum Rui? Iya. Kenapa belum Rui? Mana sih Rui? Rui nggak buka video ya? Kenapa? Iya, nggak buka. Karena sifatnya masih sama kayak yang dulu. Ya, karena sifatnya masih sama kayak dulu. Berarti dia belum meninggalkan dosa ya. Dia cuma, ya aku percaya aja deh. Penting aku dicelupin kayak teman-teman aku. Tapi kehidupannya masih sama, berarti dia belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ataupun Roh Kudus itu nggak dengar. Karena satu kuncinya, kalau Roh Kudus ada dalam hidupnya, maka dia akan selamat. Orang yang nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia nggak akan mungkin akan selamat. Paham ya? Coba, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ada yang angkat tangan nggak? Coba kakak kasih waktu 2 menit. Aku, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada Kak Lucy yang mau tanya nih. Kakak tunjuk orangnya. Kakak tunjuk orangnya. Kevin. Kevin, sudah sarapan pagi ya? Semangat ya. Kevin, kakak mau tanya nih. Apa sih syaratnya
supaya kita ketemu kerajaan Allah? Tadi kan Tuhan ngobrol nih sama Nikodemus. Terus Nikodemus nanya. Terus Tuhan jawabnya apa? Kalau kamu mau ketemu kerajaan Allah, maka kamu harus apa? Tidak lakukan dosa. Apa? Gimana coba ulang lagi, Kak? Nggak dengar? Tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa aja gitu ya, kata Tuhan tadi ya. Coba. Kelly cantik. Dilahirkan kembali dengan air dan roh. Kelly, ayo. Kalau menurut Kelly, tadi apa? Kalau orang mau ketemu dengan kerajaan Allah, dia harus apa, kata Tuhan Yesus tadi? Hah? Rajin berdoa syukur. Lagi yang benar, yang tegas kalau ngomong. Gimana? Tidak berbuat dosa yang banyak. Oh, tidak berbuat dosa banyak. Tapi kalau sedikit berarti boleh ya sama Tuhan ya? Iya. Harus dikurangi dosanya. Belum terlalu dengar. Tadi kata Tuhan sama Nikodemus, kalau kamu ingin ketemu kerajaan surga, kamu harus lahir apa? Dilahirkan lagi atau lahir baru? Oh, betul lah. Harus lahir baru. Nah, Yesus menjelaskan sama Nikodemus, manusia melahirkan anak-anak. Itu kan kita dilahirin sama papa mamanya dalam bentuk daging. Kita juga diwarisi dosa dari siapa? Dosa mula kita dari Adam dan Hawa. Terus kalau kita mau ketemu kerajaan Allah, kita harus lahir baru. Tadi kan kakak bilang, kalian menjadi orang Kristen, kalian datang ke sekolah minggu, kalian berdoa karena papa mama kalian yang mengajari, ya enggak? Jadi Kristen kalian adalah Kristen keturunan dari mama dan papa. Bukan kalian sendiri yang milih. Begitu lahir, langsung aku anak Tuhan Yesus. Enggak ada kan? Makanya Tuhan bilang kalian harus lahir baru. Harus lahir dari air dan roh. Artinya kalian sendiri yang percaya sama Tuhan. Bukan hanya karena kata mama. Bukan hanya karena kata papa mama kalian. Tapi kalian sendiri yang percaya sama Tuhan. Ambil keputusan sendiri. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kamu ingin ketemu kerajaan Allah, harus dilahirkan baru. Nih ada soal lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk dilahirkan kembali? Kalau Baptis. Dev Christian. Dibaptis dan percaya. Dengan kata lain tadi, lahir Kembali. Lahir baru kan? Lahirnya dengan apa tadi? Meninggalkan hidup lama dan Ya. Lahir baru, ketemu kerajaan Allah. Nah, lahir baru tadi dengan cara apa? Air dan roh. Kata lainnya itu lahir dari air dan air roh. Dan roh. Tadi yaitu satu, pertama kamu dibaptis, terus yang kedua kamu mengikuti cara kehidupan Tuhan Yesus. Kamu mengimani dan meyakini Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi kalau mau ketemu kerajaan Allah harus lahir baru. Dengan cara apa lahir barunya? Baptis. Roh. Terus apa tadi yang memperdamaikan kita sama Tuhan?
Yang memperdamaikan kita sama Allah apa? Coba angkat tangan, yang membuat kita damai, diperdamaikan sama Tuhan apa tadi? Iren, Iren, kamu kok nggak bergerak, Iren? Masih sinyalnya ya? Yang membuat kita diperdamaikan sama Tuhan tadi apa, Iren? Tuhan mengirim siapa? Nikodemus. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus, yaitu putranya yang tunggal, untuk apa? Untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita. Jadi kita bisa damai sama Tuhan karena Tuhan Yesus turun dan mati buat kita. Akhirnya kita damai sama Tuhan. Paham ya? Oke, jadi kesimpulannya adik-adik, kalau kita mau selamat, hidup kita harus diperbaharui. Atau kita mengalami kelahiran baru. Yaitu kelahiran baru dengan cara kita lahir melalui air dan roh. Kita benar-benar yakin sendiri. Bukan karena mama papa, bukan karena mamaku Kristen, aku harus Kristen. Karena kakekku Kristen, aku harus Kristen. Bukan kayak gitu yang dimaksud Tuhan. Tapi kalian memang benar-benar mengalami Tuhan Yesus. Kalian membuka hati buat Tuhan Yesus. Kalian mengakui dan percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya kalian mau dibaptis. Di sini belum ada yang dibaptis kan? Belum ada kan? Iya. Karena baptis itu ada umurnya. Di mana kalian memang benar-benar bisa mengambil keputusan sendiri. Kalian benar-benar memutuskan bahwa itulah kemauan kalian untuk selamat. Paham ya? Jadi lahir baru tadi apa? Meninggalkan hidup yang lama, yaitu hidup dosa, dan menjalankan kehidupan yang baru, yaitu meyakini Tuhan Yesus. Oke ya, kita sampai di sini. Jika nggak ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditanyain nggak? Aku. Ya, siapa? Cak mana Tuhan Yesus tebus dosa manusia? Ya ampun, kakak sudah muter balik lagi. Stefan, Tuhan Yesus nembus dosa kita caranya dengan mati di kayu salib, Stefan. Wah. Ya, habis mati di kayu salib, habis itu masa cuma itu, Bang? Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Makanya kita damai sama Tuhan. Tadi kan kita punya dosa, kita nggak damai nih sama Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus lahir, kita disalib, kita selamat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masa cuma langsung itu? Siapa lagi yang mau tanya? Ayo. Sudah ya, oke. Berapa umur kakak? Kita akan berdoa. Baik, posisinya kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, sikapnya yang benar. Ayo, yang ngantuk-ngantuk. Kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, yang dimana Tuhan mengajarkan kepada Nikodemus, kalau dia ingin selamat maka dia harus dilahirkan kembali, atau dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami ingin hidup di mana kami mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, dan kehidupan kami dapat Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami kekuatan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Worship your holy name.
Maha